Assalamualaikum murid-murid, jumpa lagi dengan saya Ibu Ririn Prabuwati dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan mengajarkan bagaimana cara membaca puisi yang baik. Nah, murid-murid Ibu sekalian, pastinya kalian sudah pernah membaca puisi. Apa sih yang dimaksud dengan puisi? Ada beberapa pendapat ahli mengenai puisi. Salah satunya adalah puisi merupakan sebuah karya sastra yang dihasilkan oleh penulis. Puisi menggunakan diksi atau pilihan kata yang indah sehingga para pembaca menyukai dan merasakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Namun, hari ini Ibu tidak akan mengajarkan bagaimana menulis puisi. Hari ini Ibu akan mengajarkan bagaimana cara membaca puisi yang benar. Mau tahu? Nanti Ibu akan memberikan contoh dan juga beberapa slide mengenai cara membaca puisi yang baik. Silakan. Anak Ibu, ini adalah strategi memahami puisi. Membaca puisi, kita harus melihat yang pertama, cari siapa yang bertutur. Siapa yang bertutur dalam puisi? Dalam puisi, penutur tidak selalu penyair. Yang kedua adalah penutur. Penutur adalah suara imajiner yang Anda dengar saat membaca puisi. Kemudian, siapa yang bertutur? Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau. Sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air mata ibu yang tetap lancar mengalir. Ingat, kalian harus memperhatikan siapa yang bertutur atau membacakan puisi itu. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah penggunaan panca indera. Puisi menggunakan 5 panca indera. Panca indera yang dibutuhkan dalam mengenali gambaran isi puisi. Yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi dan intonasi merupakan kemampuan verbal yang sangat penting dalam membacakan sebuah puisi. Kemudian vokal. Vokal adalah suara yang ingin disampaikan ketika membaca puisi. Lalu dinamik. Dinamik merupakan tekanan yang ada pada kata-kata yang penting. Kemudian yang keempat ada nada. Nada yaitu tinggi rendahnya suara ketika membacakan puisi. Yang terakhir adalah tempo. Tempo merupakan cepat atau lambat pengucapan membaca. Ketika kita membaca puisi, harus ada pendengar. Bagian ketiga adalah dengar. Kebanyakan puisi itu musikal. Puisi ditulis untuk didengar daripada dibaca. Bacalah puisi dengan keras atau bacakan pada seseorang untuk mendengarkan. Yang keempat, ingat tanda baca. Jeda jika ada tanda koma. Berhenti pada jika ada tanda titik. Sesuaikan jika ada tanda-tanda yang lain. Yang kelima adalah nada. Nada adalah tuturan atau emosi si penutur untuk mengkomunikasikan kata-kata dalam puisi. Onomatopoi adalah kata yang menirukan bunyi benda. Misalnya, brak, dor, teng, duar. Kemudian panggung. Ketika membaca puisi, maka yang harus kita lakukan adalah kuasai panggung menjadi milik Anda. Jangan tergesa-gesa atau ritme puisi, rileks dan tetap fokus pada teks. Hindari membaca puisi hanya satu arah. Atur jarak antara mulut dengan mikrofon. Yang terakhir adalah gerak tubuh. Ketika membaca puisi, hindari gerak tubuh yang berlebihan karena bisa mengganggu konsentrasi penonton. Berikutnya adalah contoh membaca puisi yang dibacakan oleh Ibu Ririn sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebab pahlawan namaku. Karya M. Raudah Jabba. Di dalam negeri yang penuh rahasia, aku terlahir dari seorang ibu yang tak henti mengumpulkan segala tetes air mata di pualam pipinya. Tumbuh besar sampai sekarang menjaga usia, setua misteri yang beralis segala teka-teki, dan memberi namaku pahlawan. Bukan aku yang meminta nama segagah itu. Bukan aku yang memaksa untuk ditabalkan. Bukan aku yang terpaksa atau bahkan rela merengek-rengek agar semua orang tahu tidak ada pahlawan selain aku. Aku tidak harus mati dulu, apalagi mengumpulkan kartu tanda penduduk atau mengumpulkan kartu keluarga sekian ribu. Bahkan harus pemilu agar ibu menuliskan kata pahlawan di keningku. Aku bangun jiwa raga ini, aku bangun cita-cita ini, aku bangun negeri ini dengan nurani, sebab pahlawan namaku. Tak harus kutempuh cara yang sama, tak harus kutempuh jalan membabi buta, tak harus kutempuh menikung suka-suka, tapi kususuri cara yang sesederhana jiwa, sebab pahlawan namaku. Sebab aku terlahir di dalam negeri penuh rahasia dari seorang ibu yang tak henti mengumpulkan segala tetes air mata di pualam pipinya. Maka pahlawan namaku. Bogor 2008. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli
mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, murid-murid, bagaimana? Tadi kalian sudah melihat kan bagaimana cara ibu membaca puisi. Nanti kalian harus rajin-rajin ya latihan di rumah. Cara yang paling efektif adalah kalian bisa belajar di depan cermin. Di depan cermin kalian akan bisa melihat bagaimana body language dan juga ekspresi kalian. Ibu harap dengan adanya pelatihan cara membaca puisi tadi, maka kalian akan tumbuh semangat untuk belajar membaca puisi. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di materi yang lain. Dengan Ibu Ririn Prabuwati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.